Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bisa dimanapun berada, bagaimana kabar sobat semua? Mudah-mudahan sobat dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya Sobat Bisa dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya Rizal Akhir Ramadan di dalam podcast Bisa. Bincang santai desa, bincang santai di desa, membuka informasi, menambah wawasan. Ya dan sobat dimanapun berada, alhamdulillah tentunya kita berjumpa kembali ya di podcast kita ini dan tentunya kita akan memberikan informasi-informasi dan wawasan-wawasan kepada masyarakat semua dan mudah-mudahan pembahasan kita ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk episode kali ini ya seperti informasi kita sebelumnya bahwasanya tiap bulan kita akan memberikan materi-materi atau pembahasan-pembahasan yang berbeda setiap minggunya. Ada umum, kemudian ada adat budaya, kesehatan, dan juga agama. Dan untuk kali ini kita kembali membahas dalam hal agama ya, bidang agama. Dan untuk pembahasan di episode kali ini kita akan mencoba mengangkat hal yang cukup fenomenal di tengah masyarakat kita, yaitu terkait dengan nikah siri ya. Nikah siri ini solusi atau masalah sih sebenarnya, karena cukup fenomenal ya, dan ini kita coba kulik-kulik, kita coba kupas. Dan untuk menemani pembahasan kali ini sudah hadir bersama kita, yaitu langsung ya, alhamdulillah kita langsung kehadiran yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Telawi, ada Bapak Ahmad Arif LC. Assalamualaikum Pak Kuah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih mungkin sobat bisa banyak juga nih yang belum kenal nih Pak, karena wajah Bapak jarang terlihat. Nih Bapak sendiri udah 1 tahun Pak? Kalau untuk dinas kami sebagai kepala KUA di Talawi ini lebih kurang sudah 1 tahun. Oh, udah 1 tahun ya. Oke, ini karena masih banyak nih, siapa sih Pak KUA sekarang? Karena yang lama udah jarang terlihat oleh masyarakat, maka ada juga yang bertanya nih, siapa sih Pak KUA sekarang? Nah, ini dia ya sobat, sudah hadir langsung bersama kita Bapak apa Pak? Ahmad Arif LC ya. Atau panggilnya Pak Arif. Pak Arif. Pak Arif. Biasa dipanggil dengan Pak Arif. Pak Arif. Oh, oke. Ini Pak Arif atau Pak Kua ya. Kalau lah jadi kepala KUA ini panggilan orang tuh lebih banyak Pak Kua. Simbolnya Pak Kua. Simbolnya Pak Kua gitu ya. Pak Kua. Ini kalau di Talawi ini biasanya kalau setelah Lebaran haji ini musim nikah-nikah nih. Sudah banyak nih Pak yang nikah-nikah di setelah Lebaran ini? Sangat banyak sekali. Rekor di ya? tahun ini untuk sementara rekor di bulan Juni ini lebih kurang 30 pasang sudah. Bulan Juni aja? Iya, Juni berarti saja. 1 hari 1 orang ya. Setidaknya 1 hari 1 orang rata-rata. Kalau dihitung per harinya gitu ya. Atau yang paling banyak nih dalam 1 hari berapa orang nih tercatat nih Pak? Pernah Bapak nikah ini? Sekitar tanggal 5 Juni kemarin ada sekitar 7 pasang. 7 pasang dalam 1 hari? Iya. Waduh. Ini rekor yang kami temui selama menjabat sebagai kepala KUA di. Wah, luar biasa ya. 7 orang dalam 1 hari. Mulai dari jam berapa tuh Pak? Dari jam 8 sampai jam 3 non-stop. 3 non-stop. Istirahatnya cuma istirahat sholat dan makan. Wah, jauh-jauh nih Pak? Ada yang bagian bawah, Talawi bagian bawah, ada bagian atas. Jadi kita bagi 2 dengan Bapak Penghulu. Oh, oke. Berarti yang 7 ini bagi 2 ya Pak ya? Oh, kirain Pak Arif sendiri yang jalan. Kalau saya sendiri mah langsung agak keteteran gitu ya Pak. Oke nih Pak. Ini kalau memang di Talawi ini kebiasaan orang setelah Lebaran haji itu memang musimnya nikah. Ini kita nggak tahu juga nih apa fenomenanya nih. Kalau nikah sendiri sebenarnya yang dianjurkan itu kapan nih Pak? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengenai masalah pernikahan ini, kalau untuk nanya waktu, kapanpun itu semuanya baik. Baik ya. Tidak Nggak ada waktu tertentu ya. Larangan tertentu.
oleh agama kita, agama Islam. Kapanpun. Oke. Kapanpun boleh Ya, ya. boleh. Oke. Kecuali ada waktu-waktu tertentu yang mungkin kita tidak boleh nikah. Ada waktunya. Ada waktunya. Waktunya dalam, misal contoh, Hmm? dalam keadaan berihram, Oh, kita oke 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 tidak oke. ada di sana anjuran untuk apa? Melakukan ibadah haji kan. Oh, oke iya. Contohnya dalam ketika pasang niat ihram ketika itu. Jadi Hmm. tidak ada anjuran atau hal untuk menikah ketika itu. Oke. Kan itu cuma selebihnya kalau secara umum Hmm. waktu untuk menikah itu Tidak ada kapanpun, batasannya tidak ya ada kapan? batasannya. Selama 1 tahun itu, Hmm? kecuali tidak ada dalil yang melarang Hmm. atau tempat-tempat tertentu yang melarang atau Hmm. hal-hal yang menyebabkan pernikahan itu tidak boleh, maka tidak ada batasannya, boleh-boleh Oke, saja berarti dilakukan. secara umum memang nggak ada Memang tidak batasannya ya, ada Pak. larangan. Kalau untuk sunnahnya sendiri, Pak, kan mungkin ada sunnah waktu tertentu untuk nikah ini. Sunnah sendiri pernikahan itu tidak ada khususnya. Yang jelas nikah ini dianjurkan Yang gitu jelas ya. nikah ini sunnah Rasulullah. Hmm. Mau kapan dan tempatnya di mana, asalkan itu baik, Hmm. silahkan. Oh, oke. Nah, itu ya sobat ya. Jadi tapi kenapa ya ditelah ini lebih banyak di itu ya? Ya, karena Atau Bapak mungkin dapat apa itu ini ya? apa ya, telah berita dan informasi terkait ini memang berkaitan juga dengan adat istiadat kita di Oh, oke. Minang ya. Hmm. Tidak hanya di Talawi mungkin Pak. Hampir Kita rata-rata ya. kami kan asal Hmm. kampung di Pariaman. Iya, iya. Ya, sebagian tempat atau daerah Hmm. ada yang berpaham seperti itu. Hmm. Nikah di bulan-bulan yang diapit oleh 2 khutbah Ah, setelah ini iya 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 iya. tidak boleh. Hmm. Ada juga yang membolehkan, tidak ada masalah. Hmm. Tidak ada larangan, tidak ada Tapi secara dalil. agama memang nggak ada itu ya, Pak ya. Secara agama yang kami ketahui sejauh pemahaman kami, Hmm. sedangkan pemahaman kami Hmm. tidak ada larangan Tidak larangan. waktu untuk menikah itu. Bahkan di bulan Ramadan pun, Boleh yang ya. selama ini kita menganggap apa ini nikah di bulan Ramadan nggak? Boleh saja. Boleh-boleh saja ya. Kalau orang dulu bahkan nikahnya ada yang di waktu malam juga kan? Oh iya. Ya, kebanyakan, ini kan Oke, oke. adat istiadat yang telah terjadi. Oh, ternyata bukan hanya di Telawi Iya, ya. banyak di Rata-rata sebagian seperti daerah itu ya. ya. Oh, oke. Jadi tidak semuanya seperti itu juga. Tapi mungkin kalau untuk alasannya yang di luar itu ya Pak ya, ini balik ke diri sendiri karena saya sendiri nih nikahnya dulu itu setelah Lebaran Haji juga Iya. gitu. Cuma itu karena ini Pak, biasanya kalau kita yang laki-laki ini setelah Idul Fitri ini momentum untuk pergi silaturahmi, langsung menyampaikan niat. Pak, kami ingin menikahi anak Bapak. Jadi nanti setelah itu, kalau kita di adat di Minangkabau ini kan ada duduk-duduk, ada apa, itu yang memakan waktu agak lama sehingga supaya tidak mepet-mepet, akhirnya diputuskan setelah Lebaran Haji. Rata-rata seperti itu, Pak. Termasuk diri saya sendiri seperti itu dulu. Kebiasaan adat istiadat suatu tempat atau daerah tertentu. Jadi tidak masalah. Tidak masalah. Melanggar syariat juga. Kembali kepada diri kita lagi ya. Mau gimana? Kita jangan menyalahkan juga orang yang kamu haram menikah di bulan diapit oleh 2 khutbah antara hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau sempat terjadi hal seperti itu kan jadi konflik, ada permasalahan di tengah masyarakat kalau seperti itu terjadi kan. Kalau larangan memang tidak ada larangan. Ya. Secara agama tidak ada larangan khusus yang mengatakan nikah di bulan Muharram, nikah di bulan setelah hari raya Idul Fitri. Bahkan dalam sunnahnya, ini baru ingat saya. Setelah Idul Fitri itu, maka di bulan Syawal itu Sunnahnya waktu ya. terbaik untuk melakukan pernikahan. Ini tengah menjadi gimana lah ya, dengan yang terjadi di tempat kita sekarang ini. Jadi secara umum kita tidak bisa juga menyalahkan adat suatu tradisi tertentu. Yang penting kita apa yang kita pahami, itu yang kita laksanakan, itu yang kita jalankan. Yang penting kapanpun boleh. Boleh aja ya. Jawaban singkatnya, kapanpun boleh. Kapanpun boleh. Oke. Ini kemudian nih Pak, terkait pernikahan ini, hukumnya ini nikah ini apa nih Pak? Kalau berbicara masalah nikah, secara umum pernikahan itu hukum dasarnya boleh. Boleh ya. Boleh. Hukum dasarnya boleh. Mm-mm. Kecuali
ada hal-hal atau dalil-dalil yang menunjukkan Mhm. pernikahan ini nantinya bisa makruh, Hmm. bisa haram juga, Hmm. dan bahkan sunnah dan menjadi wajib Wajib. pernikahan itu harus Oke. dilangsungkan. Jadi dalam fikih Hmm. ada tingkatan-tingkatan hukumnya. Ya, Hmm. pada asalnya hukum dasar pernikahan itu memang boleh, Boleh gitu ya. boleh saja. Oke. Artinya kecuali ada dalil. Hmm. Kalau seandainya nanti ada dalil yang mengatakan Hmm. pernikahan yang terjadi antara dua orang ini Hmm. karena ada unsur sesuatu yang mengharamkannya, berarti haram. Hmm. Misal, Oke. misal contoh Ya. dalam hadis dikatakan ya ma'syarus sabab man Hmm. istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kita lihat kata-kata ba'ah di sini. Hmm. Ba'ah di sini itu kemampuan. Hmm. Ada kesanggupan dari dirinya untuk memberi nafkah Iya. istrinya, Hmm. calon pasangan hidupnya. Hmm. Dan kalau misal contoh, Hmm. dia sudah bisa menafkahi, Iya. sanggup menafkahi, sudah ada pekerjaan, sudah Hmm. bisa ada penghasilan, Hmm. tapi dia masih bisa mengendalikan hawa nafsu dan hasrat biologis Hmm. seksualnya masih bisa dia kendalikan. Hmm. Itu dalam fikihnya Hmm. kategori orang yang seperti ini dia dikategorikan sunnah baginya menikah. Oh, oke. Sunnah ini hukum ya, Hmm. bukan sunnah ajaran Rasul. Iya, iya, iya. Sunnah hukumnya dia untuk menikah. Hmm. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, Hmm. kalau ditinggalkan Tidak yang berdosa. kita pahami kan tidak berdosa. Iya, kan sebenarnya kan kita rugi sebenarnya Iya, kalau kita iya, tinggalkan. iya. Nah, itu maksudnya. Oh. Dan kalau wajib, Hmm. nikah itu wajib hukumnya Hmm. jika dia sudah mampu dari segi finansial dan fisik, mental dan semuanya sudah mampu. Ditambah hawa nafsunya dia susah untuk dikendalikan. Kecuali dengan menikahlah cara terbaik untuk mengendalikan itu, maka sudah wajib baginya menikah. Oke. Jadi di luar itu, di balik itu, kebalikannya makruh, bahkan haram. Iya. Ada niat jahat, ada niat tertentu atau niat yang salah. Sudah tidak mampu, tidak ada penghasilan yang tetap, ada niat-niat jahat terselip dalam hatinya untuk menikah itu. Bahkan nanti ketika sudah menikah akan menelantarkan istrinya, bahkan tidak memberi nafkah. Jadi hukumnya seperti itu, makruh dan sampai yang keharamnya. Jadi tingkatan hukum pernikahan tergantung kondisi dari orang yang akan melangsungkan pernikahan itu. Kembali ke calonnya gitu ya. Kembali kepada diri orang yang akan menikah tersebut, baik itu dari calon suami maupun dari calon istrinya. Oke. Kemudian nih Pak, tadi kan kalau kita pembahasan tadi terkait dengan kemampuan finansial. Bagi mereka yang mungkin finansial memang agak kurang, tetapi dua pasangan ini sepakat untuk menikah. Itu boleh ya Pak ya? Boleh. Kalau menengok dari hadis tadi, sebenarnya kan dasarnya suatu pernikahan itu kan yang wajib itu kan suami. Suami wajib memberi nafkah. Nah, kalau seandainya secara finansial masih bisa dikatakan agak kurang, kadang makan apa orang begitu gitu kan. Iya. Insyaallah mak mama kemenakannya kan. Iya. Allah pasti akan mengasihi rezeki. Dia modal nekat dan modal keyakinannya dengan Allah. Insyaallah Allah akan mudahkan. Ya emang itu harus suatu tekad juga. Selain azamnya yang kuat, dia memang benar-benar serius. Bisa juga hukum sunnahnya sudah dapat oleh dia. Dan insyaallah pada akhirnya nanti hal yang dikhawatirkan itu bisa dilaluinya dengan baik. Nah itu ya bagi sobat nih yang belum jangan menikah, ragu-ragu, jangan ragu takut gitu ya. Insya Allah kalau kita yakin dengan Allah, insya Allah yang penting ada niat untuk usaha. Tapi niat nikah ada, tapi niat usaha tidak. Tuh mungkin ke haram jatuhnya dia ya. Jadi nggak ada apanya, bisa jadi kemakruh itu kan. Ya makruh ini. Niat ada untuk nikah, tapi nggak ada niat untuk usaha. Usaha untuk biarlah istri nanti yang cari gitu. Malah istrinya disuruh
mencari Itu lebih nafkah kan. ke makruh jadinya Ya itu ya. makruh, maka nanti ada niat-niat zalim, niat menyakiti kan haram nanti. Makanya Tapi kalau ya, sudah sama-sama niat, kemudian sama-sama ingin berusaha, ya, itu maka sunnah sudah sampai di dia gitu ya, ya. Pak. Oke, baik. Kemudian untuk ini untuk sobat-sobat nikah, sobat-sobat nikah, sobat-sobat bisa yang belum nikah nih, Pak, Pak Kuah. Ya. Apa sih rukun dan syarat untuk bisa menikah ini? Sebenarnya untuk rukun dan syarat bisa menikah itu Mhm. ya bagi anak-anak muda atau bagi remaja-remaja yang sudah memasuki usia pernikahan. Iya. Dalam undang-undang usia pernikahan yang diatur oleh undang-undang Mhm. nomor 16 tahun 2019 Mhm. perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 74 Mhm. pasal 7-nya ada perubahannya. Iya. Usia pernikahan yang diperbolehkan untuk menikah secara negara kita di Oh, Indonesia oke, heeh. ya minimal yang laki-laki 19 tahun, yang Mhm. perempuan 19 tahun. Oh, berarti umur 19 Ya, itu umur ya. 19. Oke, Sebelumnya heeh. yang perempuan 16. Oh, Ya, laki-laki 19 tahun. Sekarang disamakan di umur umurnya. 19. Minimal Oke. seseorang yang sudah bisa untuk menikah, Hmm? lihat dulu umurnya. Kami kan periksa Hmm. itu dulu, udah Hmm. berapa umurnya. Nah, yang laki-laki sudah 19 tahun, yang Hmm. perempuan juga sudah 19 tahun. Oke. Terkadang kita kalau kita tidak hati-hati dalam menerima dan melihat pendaftaran dari calon pengantin baik dari pihak keluarga yang mendaftarkan, Hmm. kita nanti kecolongan, jangan sampai kita tidak jeli melihat, kita Hmm. pastikan umur berapa. Umur dulu ya. Nah, Oke. sesuai nak dengan undang-undang Hmm. yang mengatur tentang umur itu, tentang pernikahan tadi. Hmm. Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan dari undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang pernikahan atau perkawinan. Jadi umur 19 tahun, itu umurnya pastikan Umur dulu. ya. Ya, nih, umur, Hmm. kalau umurnya sudah mencukupi sesuai dengan kriteria undang-undang tadi, Hmm. sampaikanlah ke orang Ya, tua, ya. sampaikanlah ke nenek mama, sampaikanlah ke keluarga lah intinya. Oke. Kami sudah siap Pak, apalagi yang laki-laki lah ada calon, alah, Ya. kok calon istri yang boh. Hmm. Kenalkan ke keluarga masing-masing, urus. Nah, seperti biasa, pergi ke kelurahan atau ke desa atau wali negari, Hmm. urus semuanya persyaratan-persyaratan yang diminta. Sepertinya untuk itu di desa sudah difasilitasi. Iya. Nah, kita sudah sampaikan ke desa-desa ada model N namanya dari Hmm. N1, N2, N4, N5. Nah, proses itu dari desa sudah dapat baik itu dari pihak laki-laki maupun perempuan langsung ke KUA bawa bahan itu. Syaratnya ada pasangannya dulu. Kalau tidak ada pasangan walaupun umurnya sudah 19 tahun. Kalau mungkin gini Pak, Ya. saya belum nikah nih, tapi ada niat dia antar aja dulu. Pak Kuan cariin Pak. Ah, kalau itu ya susah Pak Gua mencari apanya. Mana tahu kan ada solusi dari Pak Kuan nanti. Bagi yang jomblo-jomblo silakan antar dulu. Nanti Pak Kuan cocokkan. Oh, si Anu cocok dengan si Anu gitu. Bisa saja itu nanti kita buat seperti itu. Kalau memang kebutuhan itu sudah mendesak dan susah mencari pasangan. Ya, kalau untuk dilihat zaman sekarang, apalagi fenomena perempuan yang lebih banyak dari laki-laki, ya, bagi bapak-bapak atau calon bapak-bapak ini yang muda-muda ini tidak susah mencari Udah perempuan kasus lah sekarang. ya. Ya, karena jumlah perbandingan laki-laki dan perempuan ini sudah semakin jauh. Iya. Ini udah pertanda kiamat juga ini salah satu tanda kiamat perempuan Lebih sudah banyak lebih ya. banyak daripada laki-laki. Bisa kita lihat di mana saja. Ya. Ini contohnya di Talawi. Ah, Di kantor Kuat Talawi itu anggota kami ah, 9 orang perempuan, ah. Pak Kuat dengan Pak Penghulu yang laki-laki. Nah, Di dalam gitulah. kantor aja Ya, gitu di kantor ya. Talawi Kuat. Sama Pak, kami Ya. di kantor juga seperti itu dari 16 cuma berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 yang laki-laki. Jadi gitulah ya, artinya semua persyaratan yang diterima dari kantor desa ataupun lurah diantar ke KUA. Kita periksa di sana bahan pendaftarannya. Hmm. Kalau seandainya tidak memenuhi kriteria dan syarat pernikahan, Hmm. tapi dia ngotot juga ingin nikah, Ya. asal salah satu kriteria yang tidak dipenuhi. Hmm. Ini yang umum lah dulu, yang
yang sering ditemukan Hmm. kasus umur masih di bawah 19 tahun. Oh, Di oke. bawah kriteria tadi. Dia Ah, tetap ingin nikah. iya. Kan dia ngancam kalau daripada kami nikah siri nanti Pak, kayaknya kami nikahkan anak kemenakan kami Iya, katanya iya, kan. iya. Daripada nikah siri mending kami nikah ke KUA. Ah, Lalu ada solusi selanjutnya, hmm. yaitu yang kurang umurnya dari 19 tahun untuk mendapatkan izin nikah Hmm. harus diproses dahulu dispensasi kawin atau dispensasi Oh, nikah ke oke. pengadilan Ke agama. pengadilan agama. Oh, Ya, oke. kita buatkan surat pengantar dari KUA, Hmm. lalu dibawalah bahan-bahan tadi, bahan pendaftaran tadi juga Hmm. lagi ke pengadilan, diproses, sidang, Hmm. semuanya apa dasar alasan ingin menikah, Hmm. nanti diperiksa oleh pengadilan, disidang, keluar keputusannya, akhirnya keluar penetapan pengadilan, pengadilan mengabulkan, Hmm. dan di sana pengadilan memutuskan KUA untuk mencatatkan dan orang ini bisa untuk menikah, untuk Oh, dicatatkan oke. pernikahannya. Dengan putusan pengadilan inilah dasar KUA untuk menikahkan orang yang Orang masih tadi. berusia di Oh. bawah 19 tahun tadi. Berarti untuk yang di bawah umur 19 ini kalau memang ingin mau nikah ke KUA dulu gitu ya, Pak ya? Ya, tetap melapor ke KUA. Oh, baru nanti dia ke Ya, pengadilannya. ya pengadilan. Oh, Jadi oke. jangan kemana-kemana dulu. Setidaknya ke lembaga yang berwenang. Oke, oke, Ke oke, oke. desa bisa, ke Mhm. KUA bisa. Berarti tetap dia mungkin melengkapi syarat-syaratnya ke desa atau kelurahan dulu, Ya. baru nanti dia bawa ke KUA. Setelah dicek KUA memang umurnya di bawah 19, baru nanti diarahkan ke Pengadilan. pengadilan. Kalau Oh. semuanya sudah lengkap, Mhm. lanjut ke proses selanjutnya. Kalau lengkap Oh. bahan-bahan dan persyaratannya. Sampai nanti panjang nanti ceritanya kalian. Kita Oh, fokus oke. masalah tadi sesuai pertanyaan. Siap. Berarti bagi orang-orang tua nih, bagi anaknya yang sudah menyampaikan niat, Ya, sudah ada niatnya. udah ada niat tapi mungkin umurnya belum cukup 19. Nah, itu ada salah satu solusinya, tetap urus dulu. Nanti dari KUA yang ada suratnya gitu ya, Pak ya? Ya, ada kami buatkan keterangan apanya surat pemberitahuan apanya alasannya pernikahan ini ditolak di KUA Hmm. sampaikan ke Pengadilan. pengadilan. Oh, oke. Pengadilan dengan dasar itu dan permohonan dari pemohon tadi Hmm. proseslah untuk dispensasi nikahnya. Jadi Oh, namanya dispensasi, namanya pengadilan mengabulkan dispensasi karena kekurangan umur tadi untuk uh, uh, kewajiban bagi kami untuk bisa menikahkannya. hmm. Jadi kita tidak bukan menolak secara tanpa ada dasar. Hmm. Dasarnya gitu sesuai dengan undang-undang tadi kan. Oh, oke, siap. Ya berarti eh itu ya salah satu solusinya itu jangan langsung ke nikah sirinya Ya, gitu ya. ya. Jangan Tetap sampai ada jalur ya, lain dulu. Nanti ya. kita coba bahas Kan juga kita gali nih juga itu. dampak nikah sirinya ini sehingga Ya. coba dihindari dulu nikah sirinya ya. Nah, nanti kita coba bahas. Oke, mungkin balik lagi nih Pak. Selain dari umur secara syariat, rukun dan syarat dari nikah ini apa lagi nih Pak? Ya, tadi hampir lupa ya menyambung yang tadi pertanyaan sebelumnya. Rukun dan syarat nikah, asalnya syarat administrasi nih. Iya, Ini iya. tadi baru administrasi. Iya, Ya. administrasi aja tadi. Secara agama pernikahan itu bisa dikatakan sah. Hmm. La nikaha illa biwaliyin wa syahidaini adl. Hmm. Tidak dinamakan satu pernikahan kecuali Hmm. dengan dengan wali, adanya wali dan 2 orang saksi yang adil. Itu tambahan. Ya, tentunya yang menikah ini sendiri, calon pengantinnya laki-laki dan perempuan, tambah wali dan tambah 2 orang saksi yang adil. Oh, oke. Ini syaratnya, tambah yang terakhir ijab dan kabulnya. Itulah syarat dan rukun dari pernikahan itu bisa dikatakan sah secara agama. Oke, siap. Kemudian mungkin ke walinya nih, Pak. Ya. Untuk walinya sendiri siapa nih, Pak? Wali ya? Ya. Wali sesuai dengan perintah agama kita, jadi tidak asal-asal sembarang memilih wali nikah ya, wali nikah yang menjadi penanggung jawab dari si calon ini, calon pengantin yang khusus perempuan ya, yang akan menikah ini. Tentu ada urutan yang telah disampaikan oleh agama kita, oleh hadis. Ya tentu yang pertama urutan wali itu ayah kandung. Ayah kandungnya. Ya. Sampai panjang nanti itu ada belasan banyaknya urutan wali itu. Kemudian ayah kandung, kalau tidak ada ayahnya, naik ke atas, cari kakeknya. Dan masih hidup nak kakeknya.
Kalau nggak ada lagi kakeknya, masih ada nggak dari ke atasnya lagi? Kalau nggak ada, turun ke bawah lagi. Anak dari saudaranya lagi Oh, kan, saudara sampai laki-laki itu ya ya. saudara dari yang perempuan itu saudara laki-lakinya. Ya. Hmm. Kalau nggak ada lagi saudaranya, anak dari saudaranya lagi dicari Oh, sampai ke paman dan sampai nanti cucu karena itu oh, nanti oke oke oke. panjang kalau kita bahas masalah wali di sini nanti nggak sampai tujuan kita kan permanen masalah Oke, pernikahan tadi ya siap. nikah dan siri. Ya, jadi nanti mungkin untuk walinya bisa setelah masuk syarat nanti Pak Kita Kuah yang akan proses mengarahkan untuk walinya gitu ya. pemeriksaan walinya, Oh, oke. datanya satu persatu. Bahkan sampai nanti tidak ditemukan lagi di situ walinya Hmm, atau walinya tidak ada, hmm. maka terakhir walinya menjadi wali Wali hakim. hakim Ya, ya. Pak salah Kuah satu sendiri kepala gitu ya, sendiri penghulu. atau penghulu Oke. yang menjabat. Ini kita kalau untuk pembahasan terkait nikah secara umum tadi kita sudah coba bahas ya, sudah kita coba buka-buka tadi terkait dengan hukumnya seperti apa, kemudian rukun dan syaratnya seperti apa. eh Kemudian kita masuk nih Pak ke fenomena yang memang menjadi perhatian cukup serius sepertinya oleh Kementerian Agama terkait dengan nikah siri. Nah, ini mungkin dari maknanya nih Pak, nikah siri ini apa nih Pak? Oke. Baik, nikah sirri ya. Ini Oh, dalam bahasa Arab ya, siri gitu ya. sirri. Oh, Ya, oke. itu dalam bahasa Arab itu. Ya. Sirri sendiri kan dalam bahasa Arab artinya sembunyi-sembunyi. Ya, Oh, sirih. ya. Kalau saya sangka tadi sirih, daun Bukan, sirih atau bukan. gabung. Itu makanya kalau nikah siri berarti nikah yang pakai siri, cukup pakai siri saja gitu. Ah, Oh, ini berarti secara dialek bahasa ya, dari oh, konteks jadi asal bahasa. katanya itu siri Ya, gitu ya, Pak. sirri, Oh. diam-diam. Kebalikannya jahri, jahar kan. Oh, oke 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 oke. Sholat Sir gitu kayak ya. misal seperti contohnya sholat jahar, sholat sir. Iya Sholat iya jahar itu kan iya. sholat yang dijelaskan bacaannya Hmm. kayak isya, maghrib, subuh. Yang sir, Hmm. zuhur, asar seperti itu. Oh. Dan jadi nikah sirri itu Hmm. nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi Sembunyi-sembunyi. dalam segi bahasa ya. Oh, oke. Tapi dalam fikih Hmm? tidak ada mengenal istilah kata sirri itu. Oh. Nah ini yang perlu diketahui ya. Aha. Zaman Nabi pun tidak ada istilah sirri pada ulama-ulama dulu tidak ada mengenal masalah istilah sirri itu. Ah. Namanya ada dikatakan satu oleh ulama Hmm? misyar namanya. Misyar. Ya, Apa tuh, Pak? ya pernikahan yang dilakukan tanpa ada pencatatan administrasi. Oh. Baik, baik. Kemudian dari fenomena-fenomena yang Bapak pernah tahu nih, rata-rata penyebab nikah siri ini seperti apa? Kenapa nih, Pak? Ini banyak faktor yang menyebabkan anak kemenakan kita atau masyarakat secara umum yang Hmm? menikah itu. Salah satunya yang pertama ini alasan ekonomi. Hmm. Oh. Satu alasan ekonomi ya sebenarnya tidak jadi alasan juga Hmm. karena kalau bagi yang ingin menikah Hmm. dia karena kekurangan ekonomi tadi Hmm. cukup urus bahan ke lurah atau desa Hmm. antar ke KUA memenuhi syarat nikah di KUA gratis tidak ada bayar itu salah satu ada Oke yang oke oke. membuat alasan seperti itu. Hmm. Alasan kedua ya tadi karena ini apa daripada nanti dia apa Pak kan belum sampai Iya nih iya iya iya, iya. padahal mau masih 15 16 Oh. tahun ya kalau ngurus-ngurus ini nanti ribet Iya iya iya, ribet iya. ngurus administrasi tanya Hmm. mending dinikahkan aja dulu. Nah, itu faktor-faktor penyebab salah satu yang kita lihat fenomena di tengah masyarakat. Hmm. Kemudian yang ketiga pernikahan siri ini dipicu juga karena ini kebanyakan nih melakukan poligami Oh. terselubung Poligami poligami yang tidak terselubung ya. diakui juga ya jadi Hmm. poligami Hmm. mungkin secara apanya anggaplah istrinya meridoi istri Hmm. pertamanya sah Hmm. dia nikah dengan istri yang kedua jarang yang tercatat pernikahannya poligaminya. Iya. Ya yang keempat mungkin tambahannya tadi karena ada dalam tanda kutip ada Hmm. masalah Hmm. akibat pergaulan bebas Hmm. jadilah hubungan seks Iya. hubungan pranikah hubungan yang tidak halal Hmm. di luar pernikahan
terjadi ketahuan itu umurnya kadang belum sampai gitu. Dinikahkan ke KUA belum memenuhi syarat. Iya. Nenek mama sudah menuntut agar anak ini segera dinikahkan agar tidak terlalu larut nanti dalam melakukan hubungan ini. Dia nikah siri. Itu mungkin beberapa penyebab yang bisa kita lihat fenomena di tengah masyarakat. Kebanyakan kalau yang kami temukan yang namanya nikah siri yang sembunyi-sembunyi itu karena ada masalah. Rata-rata ya. Rata-rata karena dalam tanda kutip ada eksiden atau masalah yang terjadi atau tidak ingin diketahui lah. Tidak ingin ribet mengurus-ngurus administrasi ini itunya. Itu apa? Kalau seandainya ini Pak terkait dengan restu keluarga, kemudian mereka nikah ke tempat lain gitu, tanpa itu masuknya ya? Masuk juga bagian dari pemicu nikah siri. Misal si anak ini yang laki-laki dan perempuan sudah lama kenalan, bahkan menjadi hubungan serius yang dikatakan dengan pacaran itu ya, kata anak muda sekarang udah pacaran, mungkin udah saling cinta katanya, saling sayang. Akhirnya sudah sepakat ingin menikah, tapi orang tua tidak merestui. Dan secara umur dia ini sudah cukup umur. Orang tua tidak merestui, bersikeras saya tidak akan mau menikahkan kamu dengan dia. Bukan kriteria dari bapaknya, dari ayahnya, kan? Kalau kamu mau nikah aja, bapak nggak akan mau apa. Contoh saja. Itu salah satu penyebab akhirnya anak ini lari kabur dari rumah, carilah tempat atau oknum yang melayani pernikahan secara siri. Akhirnya menikah, walinya kita nggak jelas siapanya kan. Itu yang kita khawatirkan, yang kita sayangkan nantinya. Yang niatnya mereka ingin baik supaya tidak terjerumus ke zina mungkin ya mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi akhirnya gimana? Akibat ketidaktahuan mungkin atau bagaimana ingin cari jalan pintas, ya mereka dikasih di tempat oknum. Itu biayanya sama itu kalau dikasih di tempat oknum-oknum yang melayani itu. Oke. Jadi gitu Pak, agar masalah restu tadi itu sebenarnya bisa diselesaikan, bisa dicari solusinya, ada jalannya. Misal seorang wali nikah tidak merestui anaknya menikah dengan calon pilihannya. Ada solusi lain yang diakui negara, yang dilindungi oleh negara. Pergi ke pengadilan, urus izin walinya. Maksudnya di pengadilan ini untuk mendapatkan hak wali. Walinya karena ayahnya enggan atau dalam bahasa fikihnya wali adol yang enggan untuk menikahkan anaknya karena seorang calon pengantin tadi dia bermohon ke pengadilan untuk menyampaikan keinginannya, tapi ayah saya tidak merestui, gimana pernikahan saya. Kemudian dilakukan sidang juga oleh pengadilan dan akhirnya ditetapkan oleh pengadilan walinya adalah wali hakim. Namanya istilahnya wali abdol, wali yang enggan, orang tua yang enggan. Jadi gitu solusinya, yang nggak harus langsung pergi ke tempat cari jalan pintas nikah siri. Tapi kalau secara syariatnya gitu Pak, tadi kan ada dalam apa kan ada wali nih. Jadi kalau kita runut dari wali itu kan ada orang tua, kemudian ada kakek itu segala macam gitu kan. Balik tadi tidak ada restu dari mereka gitu kan. Kemudian pasangan ini lakukan nikah siri. Secara syariat nikah mereka ini tetap sah atau seperti apa nih Pak? Kan wali kandungnya istilah nggak ada nih. Itu tidak sah. Tidak sah ya. Tidak sah. Walaupun mungkin istilahnya wali hakim tadi lah, tapi tidak diakui oleh negara tadi. Iya, tidak sah. Tidak sah gitu ya. Karena ada hadis Nabi. Seorang perempuan ayum ra'atin nakahat bighairi izni waliha. Seorang perempuan yang menikah tanpa izin walinya, tanpa restu dari walinya tadi, fanikahuha batil, disebut 3 kali oleh Nabi. Batal pernikahannya, kecuali tadi dengan diproses dengan pengadilan tadi. Jadi diundang nanti itu ayahnya, kenapa bapak enggan menikahkan. Kalau memang dia bersikeras tetap enggan, pengadilan yang memutuskan lagi, negara yang turun di situ lagi untuk memastikan pelindungan hukum terhadap hak dari warga negara yang akan menikah.
Di situ. Boleh. Tidak dapat restu, jangan langsung lari nikah siri. Selesaikan ke KUA terlebih dahulu. KUA ada jalan dan solusi, kita hantarkan ke pengadilan. Insya Allah nanti dibantu oleh pengadilan. Itu namanya keluar ketetapan dari pengadilan untuk menetapkan kepala KUA sebagai walinya oleh hakim. Oke, jadi beberapa penyebab tadi ada solusinya gitu, Ya, ada tidak solusi. langsung nikah Ya, siri jangan ambil gitu. jalan pintas demi mewujudkan keinginan yang dikatakan tadi menurut dia udah baik, Iya, tapi iya, iya. sebenarnya batil, tidak sah ya. Mereka kan Hmm. katanya, kita kan udah nikah katanya kan, mereka Hmm. tidak tahu di balik itu apa penyebab apanya kan, melatar belakanginya. Sehingga akhirnya, naudzubillahnya kan, hubungan seperti itu gimana lagi hukumnya kan? Hmm. Ini yang kita khawatirkan. Agar diketahui untuk para calon muda-mudi, anak remaja-remaji yang udah masuk usia pernikahan, makanya jangan langsung-langsung ngambil jalan pintas, tapi konsultasikanlah kepada yang ahlinya terlebih dahulu. Berarti mungkin yang makna wali hakim tadi memang harus itu ya Pak ya, apa namanya, ketetapan dari pengadilan gitu ya Pak? Iya, wali hakim itu kan yang sudah ditunjuk oleh negara. Khususnya kita yang di KUA tentu kepala KUA yang ditunjuk, yang sudah ditetapkan. Penetapan yang bisa menikahkan orang yang ada kendala, ada masalah tadi itu dari putusannya dari kita menuju ke pengadilan. Kalau ketika pengadilan sudah menetapkan, maka kita berhak menikahkan. Jadi kalau sudah seperti itu, yang tadi bisa menikah dengan wali dari kepala KUA, wali hakim tadi. Tidak langsung ke nikah siri tadi kan, Iya, itu iya, kan iya, iya. secara apanya kan ilegal itu kan. Berarti ini bagi sobat apa memang harus hati-hati ya. Apalagi yang pakai wali oknum jadinya ya. Ya, Kalau wali oknum-oknum oknum ini tadi. memang tidak sah jatuhnya gitu ya Pak ya. Mungkin secara agama atau gimana lah ya, sejauh ini secara kita hidup dalam di negara kita, tentu kita harus merujuk ke agama dan hukum di negara kita kan. Itu dalil dasar-dasar mungkin ada juga mungkin katakan boleh tak gimana nanti itu kan khilafiyah juga nanti. Oke, siap. Yang jelas kita ambil jalan yang apa saya yang aman dan sudah dilindungi oleh negara, itu ke pengadilan. Oke. Mungkin kita coba masuk ke dampak nikah siri ini, Pak. Apa dampak yang jelas nih, Pak, terkait dengan para pelaku nikah siri ini? Ini benar ya, dampak dari suatu hal yang tidak baik, satu awal yang dilakukan dengan cara yang tidak diakui secara lembaga negara kita maupun secara agama mungkin tidak sah. Ini sangat besar dampak dan akibatnya. Yang pertama dari sisi perlindungan hukum, hak dari istri dan anak, karena yang sering menjadi korban ya adalah istri dan anak ya. anak. Nah, ini yang dampak ke depan yang sudah banyak kami temukan dari pelaku-pelaku nikah siri yang tidak mendapatkan fasilitas dari negara, seperti akte kelahiran. Di akte kelahiran itu tidak diakui secara perdata ayahnya sebagai ayah ayahnya, yang diakui cuman ibunya, anak dari seorang ibu. Ya. Itu ya kalau untuk di akta. Ternyata kalau di nikah siri memang itu hasil dari apanya, produknya dari nikah siri itu sendiri. Nah, jadi negara tetap memfasilitasi. Kira kan itu salah satu efeknya. Bahkan nanti ketika anak itu sudah besar, SD misalnya sekolah, nampak oleh kawan-kawannya lihat-lihat akta kelahiran kan, kamu mana ayahnya? Kok nggak ada ini anak seorang ibu? Ini jadi beban mental juga bagi seorang anak, psikologisnya juga akan kena nanti. Secara administrasi lah salah satu faktor penyebab dampaknya salah satu. Bahkan perlindungan hak-hak dari perempuan ini, misalnya mau nuntut nanti dia nikah siri, itu di pengadilan mau nuntut apa? Mana buktinya Anda menikah dengan laki-laki ini? Mana buktinya? Mau menuntut harta, mau menuntut apa misalnya warisan, jadi tidak bisa
itunya tidak terpenuhi, tidak Artinya nanti kalau terlayani. ada sesuatu belakangan tentu negara tidak bisa membantu Ya, gitu ya. negara tidak susah hadir di sana. Nah, makanya karena ulah kita juga kan. Di situ satu dampaknya cara administrasi, perlindungan hukum, jadi tidak dapat dengan baik oleh pelaku itu. Dia akibatnya yang sering korban itu memang perempuan juga dan juga anaknya. Laki-laki ini sering gimana lah. Itulah itu Iya. makanya jangan jangan asal-asal ngambil keputusan segala sesuatu itu konsultasikan kepada yang berwenang atau yang ahlinya. Itu Jadi, salah satu dampak yang bisa nanti ditemukan. jadi nanti kalau terjadi sesuatu perempuan ingin menuntut tentu apa mau dituntut gitu Iya, ya, apa bukti legal standingnya legal ya, standingnya bukti tidak ada gitu ya. yang akan dituntut. Nah, akhirnya dia kan mau nuntut ke lembaga resmi juga ketika nikah, kenapa nggak mau kan? Nah, banyak nih waktu di awal nikah, dia Eh, nikah secara resmi. Tapi mm, kini akhirnya ada maunya eh, ngurus ada nikah. Jadi kan situ susahnya. iya. Itu akhirnya nanti mungkin di sesi setelah ini mungkin bagaimana apanya nanti solusi dan apanya kita Oh, sampaikan. oke. Oke, mungkin kita coba sedikit gali dulu nih Pak. Kalau nikah sendiri kan tadi secara umum sudah tergambar lah gitu ya. Salah satu penyebab ini kan ada tadi yang masalah insiden ini. Nah, Ya. gitu ya. Eh, apa namanya? Eh, misalnya dia insiden, kemudian keluarga bersepakat untuk menikahkan. Namun apa namanya sudah berisi ketika ini pernikahannya itu secara hukum apakah sah nikahnya atau seperti apa? Ini pertanyaannya orang yang Iya, menikah di KUA. iya. Pokoknya contohnya nikah siri lah gitu. Oh, dia nikah siri Ah, dalam keadaan hamil. iya. Ya kembali tadi kita baik nikah ini kan anggaplah dia nikah di KUA ataupun nikah sendiri Mhm. dengan wali yang sah tadi Mhm. nikah sendiri. Mhm. Kalau di kita kembalikan di KUA, kalau di KUA secara hukumnya yang kita ketahui Mhm. orang yang menikah dalam keadaan hamil Mhm. tadi Mhm. bisa saja kita nikahkan dengan pasangannya Mhm. yang menghamilinya. Mhm. Ini khilafiyah juga ini Oh, iya, di iya, tengah-tengah iya. ulama. Heeh, heeh, heeh. Ulama mengatakan tidak boleh menikah ketika Iya, hamil. heeh. Baik yang menghamilinya itu yang Mhm. menikahinya. Mhm. Ini khilaf ini. Jadi Mhm. kita takut juga nih menyampaikan, menegaskan bagaimana atau apanya. Bahkan ada pemama sebagai masyarakat, dia nikah ulang lagi Mhm. setelah Setelah anak lahir. melahirkan. Heeh. Kalau secara yang kami ketahui, Mhm. pernikahan yang dilakukan dalam keadaan hamil Mhm. dan dinikahi oleh orang yang menghamilinya, boleh-boleh saja, sah-sah saja ketika itu menikah. Jadi kita fasilitasi pernikahannya. Ini bukan jadi apa ya bagi masyarakat nanti apa ya bahasanya ya, jangan mentang-mentang ini ya bagi muda-mudi kawan pacaran kalau ingin dapat restu langsung atau gimana kan ini kawan-kawan akhirnya tidak terkontrol, tidak bisa terkendalikan hawa nafsu, Mhm. akhirnya terlakukanlah hubungan terlarang tadi. Mhm. Akhirnya hamil, nikah. Jangan itu menjadi dasar untuk Mhm. akhirnya mempermudah nikah dengan dalam keadaan hamil tadi. Jadi jangan sampai itu nanti jadi alasan untuk supaya cepat nikah, gitu tidak juga. Ya. Kalau dia umurnya belum 19 tahun kita tidak akan layani. Kalau di KUA ya. Mhm. Jadi makanya perlu kehati-hatian kita semua, kewaspadaan semua pihak dalam melihat anak-anak dan kemenakan kita saat sekarang generasi remaja kita. Dan mungkin dampak yang lebih besarnya nanti ke anaknya yang lahir nanti ya, Ya Pak ya. itu Kalau dia efek. perempuan tentu dia Ya akibatnya si ayah tidak sah tidak menjadi ada wali. hak wali, tidak ada hak mewarisinya, warisannya ke anaknya perempuan ini. Ini kalau kita bicara tadi ya negara dan agama kita. Hmm. Beda lagi dengan halnya khusus agama saja. Nah, Kayaknya ini juga menjadi perhatian gitu ya kan nanti karena insiden untuk menutup malu kemudian dia nikah siri. Yang jelas kalau dia nikahnya dalam keadaan sudah hamil, si anak yang dilahirkan ini memang tidak ada nasab ke ayahnya gitu ya, iya. Pak Koya. Ini karena untuk kedepannya nanti jangan
karena sudah tercatat misalnya dia nikah resmi, tapi dalam keadaan yang hamil, si ayah tetap tidak Ngotot ya punya ingin menikahkan anaknya. ya. Ini banyak juga terjadi. Hmm. Makanya ini perlu kejelian petugas di KUA dalam menerima itu. Jadi penetapan wali nikah itu memang kita benar-benar serius melihatnya. Ada juga yang memutarbalikkan fakta bahwasanya anak yang dilahirkannya ini, anak yang mau menikah ini sebenarnya dulu anak hasil dari hubungan luar nikah. Akhirnya dia palsukan dokumen. Dia buat seolah-olah lahirnya setelah kehamilan ini terjadi, hubungan ini terjadi setelah nikah. Enggaklah 9 bulan lah jarak minimalnya kan, lahir setelah pernikahan. Nah, sebenarnya tidak, baru 3 bulan nikah dan lahir kan. Dia pandai memasukkan dokumen ini dengan cara apapun lah caranya. Bukan memasukkan, dia pandai untuk membalikkan fakta ini melalui dokumen yang sah. Kita tidak tahu pernah ditemukan seperti itu, tapi masyarakat yang tahu dia wajib menyampaikan hal ini. Akhirnya kalau kita yang di KUA, kalau kita melihat secara fisik dokumen yang masuk, tidak ada masalah kan. Hak ayahnya menikahkan, kan nggak ada masalah di sana kan. Lihat tanggal lahir ayah, tanggal nikah orang tuanya, tanggal ini contoh 1 Januari. Tanggal lahir anaknya di November gitu November atau berarti kan udah lewat gitu bulan September atau Oktober kan udah lewat dari 9 bulan. Faktanya tidak, di bulan Mei dah lahir anaknya ini. Ketika dulu kan, ketika dia 5 bulan pernikahannya lahir anaknya. Tapi dia pandai untuk memutarbalikkan fakta ini di dokumen. Ini kalau ada masyarakat yang tahu kasusnya dulu, masyarakat wajib, karena kasus banyak terjadi seperti itu. Bahkan bisa dibatalkan pernikahan yang yang ayahnya pernah menikahkan ini. Tuntutlah ke KUA. Ada kasus seperti itu terjadi. Akhirnya bagi calon ayah, bagi para ayah dan ibu yang ada kasus seperti itu, tidak ada salahnya, jangan malu untuk mengakui jika anak yang mau dinikahkan itu, ya mohon maaf, ini terjadi lahirnya atau hubungan ini terjadi ketika hamil di luar nikah. Jadi prosesnya terjadi dari sebelum hubungan yang sah. Makanya perlu sampaikan saja ke kami. Kalau nggak mau tahu yang lain, cukup ke KUA, sampaikan ke kami akan jaga rahasia itu. Jadi itu bisa jadi faktor pemicu juga kan, karena malu nanti ketahui nanti akhirnya nikah sirinya lah. Padahal kalau dampaknya itu besar ya. Iya, dampaknya nanti kan keturunan sampai cucu nanti jadi haram. Iya. Yang ayah nikahnya tidak sah, nanti lahir lagi anaknya, cucunya nikah tak sah lagi gitu ya. Sampai kemana tidak sah. Semuanya nanti haram. Yang menanggung siapa? Orang yang melakukan tadi itu ya. Yang sah, yang menjadi wali nikah tadi. Kita KUA kan nggak tahu kan secara dokumen. Nah kita melihat nahkumu bisawahir, kita melihat apa yang nampaknya saja. Kecuali ada pembuktian dari yang lain, ada saksi-saksi yang itu anaknya itu lahir di luar katanya, lahir di proses kehamilan itu tadi di luar pernikahan, lahir di luar perkawinan yang sah. Itu perlu dikerjasama kita semua. Jadinya kesadaran diri dulu kalau ada seperti itu terjadi. Tidak aib kalau kita mengakui itu, walaupun pada akhirnya sudah terjadi. Kalaupun malu, ya ini sudah terjadi. Jadi, ya istilah kesalahan kita sendiri ya, kok melakukan kita juga kan, gitu, karena ulah kita juga dahulunya. Kalau seandainya tidak ingin diketahui, konsultasikan ke kami. Karena kemarin ini pernah juga yang konsultasi seperti itu, akhirnya dia paham. Ya kenapa kalau seperti itu hukumnya? Dia sadar dan dia mengakui kesalahannya. Hampir terjadi, dia ngotot ingin tetap dia menjadi wali katanya kan. Berisiko karena cucunya juga tidak berisiko nanti karena pernikahannya tidak sah jadinya. Walaupun dia bisa ngelabuhi petugas, tapi Allah Maha Mendengar, Allah tahu pernikahan yang dilakukan tidak sah secara agama. Iya, ini bisa ini kenapa Rizal coba buka juga ini, karena kan salah satu penyebab nikah siri kan ada juga karena alasan eksiden ini, gitu kan, eksiden kemudian nikah siri gitu ya. Jadi ini dibuka supaya benar berhati-hati gitu lah, karena memang ya seperti yang kita bahas tadi,
dampaknya ini juga ke anak, cucu, cicit. Kalau sudah anak ini nikahkan tidak sah, cucunya nanti nikah juga tidak sah, Ya, cicitnya juga tidak sampai ke sah, bawahnya sampai lagi. habis, bahkan sampai habis keturunannya pun Iya, menjadi tidak sah gitu ya. besar dosanya Dan kalau dosa anak cucunya itu, walaupun mungkin dari merekanya nggak tentu tahu tidak juga. tahu gitu ya, Yang orang yang menanggung tuh yang pertamanya yang dia. orang yang tidak tahu itu tidak dosa Ya ya, nggak dosa. Kalau Pak yang ya. nggak tahu dia nggak dosa. Yang menanggung dosa orang yang tahu nih Iya, gitu ya yang seluruh. tahu tapi dia tutupi Mm-mm. dosanya itu dengan tadi. Ya, Mm. makanya nggak masalah. Apalagi kalau kita sudah paham itu, ya Mm. ungkapkan Mm. ke orang yang dipercaya. Sebenarnya kita wajib menutup aib seperti itu. Tidak harus diungkapkan ke semua saya pernah gini. Tidak perlu juga. Mm. Tetap tutup aib itu, tapi kalau demi keberlangsungan pernikahan yang sah, jadi wali yang sah, tentu konsultasikan ke orang yang tepat dan terpercaya. Salah satunya ke KUA. Gitu, Pak. Nah, itu makanya soal bisa dimanapun berada, yang jelas jauhi zina dulu. Iya, Seandainya terjadi, lakukan hal tadi. Ketika menikahkan anak atau anak lah gitu ya, harus jelas-jelas dulu. Kalau memang dia sudah apa namanya hadirnya itu ketika apa namanya nikahnya itu ketika hamil, maka sampaikan nanti ke KUA atau apa. Nah, ini anak ini memang apa namanya hamilnya itu ketika saya belum nikah. Ini supaya untuk menghindari dosa yang lebih besar lagi. iya. Zinanya aja Udah dosanya dosa. besar, apalagi karena hal ini gitu ya Ya, menikahkan yang ya, dia bahwa tidak ada berita palsu yang disampaikan untuk lebih menutupi. besar lagi Ya, dosanya gitu akan ya. ditanggung. Oke, baik. Ya. Nah, itu kita cukupkan di situ terkait dengan ini. Mudah-mudahan sobat bisa sudah cukup paham ya. Kemudian kita masuk nih Pak Kuat terkait dengan solusinya lagi nih terkait dengan pernikahan siri ini. Bagi mereka yang mungkin sudah sadar nih, Lama sepertinya ini. perlu nih karena anak nanti aktenya tidak ada orang ayahnya Ya, atau mungkin nanti waktu nikah anak mungkin kau agak ragu juga untuk mengambil wali ayahnya. Ini ya, gimana Pak untuk ya. Oke. solusi dari nikah sirinya ini? Bagi yang sudah terlanjur melakukan nikah siri, tentu ini tidak ada kata terlambat. Tetap urus dan jangan sampai berlarut-larut. Urus semua dokumen dan berkas pencatatan nikah yang pelaku nikah siri tadi. Pertama tentu konsultasi dulu ke KUA. Ya. Kemudian kami arahkan melalui pengantar dari desa, ada namanya N3, pengantar permohonan isbat nikah ke pengadilan lagi muaranya. Ya. Jadi untuk pernikahan siri yang sudah pernah dilakukan agar tercatat secara resmi di lembaga resmi pemerintah yaitu KUA, maka dengan N3 yang dikeluarkan dari desa dan dari KUA juga kita ada lengkapi juga sedikit bahannya, bisa dibawa ke pengadilan untuk mengajukan permohonan isbat. Tetapkanlah pernikahan sirinya dulu oleh hakim. Jadi di pengadilan nanti hakim juga akan menggali, melihat satu demi satu pernikahan siri yang dilakukan ketika dulu. Karena kan orang sekarang kan kalau kita melihat fasilitas yang didapatkan oleh pelaku nikah siri ini kan biasanya terkadang sore selembar atau selembar saja Kertas kata lembar. sana ya. Itu biasanya. Ini bahkan yang lebih apanya ada yang mendapatkan buku nikah. Oh, ada Nah, oh. ini yang sering kita dapat ya, bisa di tempat oknum nikah siri dapat buku nikah. Dari mana dia dapatnya, kan bagaimana. Ini perlu kita sama kita semua untuk mengetahuinya. Bisa saja jadi ini, bisa saja ini didapatkan dari cara yang tidak cara apalah, cara melawan hukum. Ya, ada mendapatkan buku nikah oleh oknum ini dia jual mahal. Untuk nikah siri mau bayar jutaan, untuk KUA cuman secara apa ya aturannya cuma 600.000 kan. Malah lebih murah di KUA lagi kan.
Kan ada yang dapat buku nikah. Nah, makanya di pengadilan nanti hakim akan menilai bukti-bukti persidangannya, nanti dilihat dulu siapa wali, ditanya siapa saksi, ditanya juga kalau masih hidup apa wali dan saksinya, hadirkan, dipanggil ketika sidang. Lengkap semuanya, seandainya terpenuhi syarat dan rukunnya secara agama, pengadilan menetapkan pernikahan sirinya yang ketika dilakukan dulu itu sah. Nanti pengadilan tetapkan pernikahannya dulu sah, dan setelah itu pengadilan mengeluarkan penetapannya, keluarkanlah surat putusannya, penetapannya, lalu dibawa oleh yang bersangkutan, yang pemohon tadi, ke KUA untuk dicatatkan pernikahannya. Makanya kewajiban kami untuk berdasarkan dari surat ketetapan dari pengadilan tadi, penetapan dari pengadilan tadi, kita buatlah buku nikah bagi pelaku nikah siri tadi dengan dasar isbat tadi. Itu salah satu solusi terbaik yang bisa kami sampaikan, kami hadirkan. Oke nih, bagi sobat Bisai yang saya ini mungkin sebagai orang yang melakukan nikah siri, ada baiknya untuk dicatatkan gitu ya, karena dampak dari hukum nikah siri ini tentu nanti ke istri dan anak, tentu secara hukum mereka tidak akan mendapat hak-hak negara kita ya. Iya. Perlindungan administrasinya juga akan banyak terabaikan nanti. Jadi kalau terjadi apapun ke depan pun, anak istri pun tidak bisa menuntut ke suami gitu, karena secara hukum mereka tidak diakui. Tidak diakui oleh negara pernikahannya. Oke, baik. Mungkin nih Pak Kuas, sebelum kita tutup, mungkin ada yang perlu dijelaskan lagi atau perlu disampaikan ke sobat-sobat bisa nih Pak Kuas. Oke, baik. Sebagai closing statement, penutup dari apa kita dialog atau podcast kita pada siang hari ini, ya, nikah itu tidak sulit, tapi juga tidak mudah, akan tetapi menikahlah jika sudah memenuhi syarat dan rukun, syarat secara keagamaan kita, agama kita, dan juga syarat secara negara. Cukup umur dan sudah melengkapi semua persyaratan, datang ke KUA, datang ke lurah, desa, wali nagari, sehingga kami proses, dan pada akhirnya insya Allah ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, sahlah pernikahan itu. Itulah tujuannya, muara terakhirnya bagi seseorang calon pasangan yang akan melangsungkan, yang akan membina ikatan lahir dan batin, mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat itu dalam suatu bingkai yang diakui oleh negara dan agama kita, yang dinamakan dengan pernikahan tadi. Makanya lakukanlah secara baik-baik, sehingga pernikahan yang dikatakan Rasulullah SAW adalah sunnah. An-nikahu sunnati, pernikahan adalah sunnahku. Kalau sunnah dalam pernikahan, bukan sunnah di segi hukum, sunnah ajaran Rasulullah, tentu kalau dilakukan diawali dengan cara dan proses yang baik, insya Allah akan mendapatkan hasil dari cara dan proses yang baik itu, mendapatkan anak-anak keturunan yang baik juga. Ini pasti seperti itu alurnya. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu, kawan-kawan, para remaja yang sudah terlanjur, jangan berputus asa, jangan terus terlena dengan keadaannya seperti itu. Insya Allah kami di KUA bukan untuk mempersulit, tetapi kami akan melayani dengan sebaik-baiknya segala apa yang Bapak Ibu inginkan, para remaja-remaji inginkan. Jika sudah memenuhi syarat, insya Allah akan kami fasilitasi dan kami layani kehendak dan permohonan dari Bapak dan Ibu, terutama untuk mencatatkan pernikahannya di KUA. Jangan sampai akad yang beberapa detik itu berakibat tidak baik. Ya sebentar,
saya nikahkan, itu hitungan detik saja itu, tidak lama. Kalau itu sudah salah di awalnya, akibatnya akan panjang, berat nanti. Ibadah terpanjang yang akan kita lakukan, masa dinodai dengan cara yang tidak baik. Kalau ibadah itu, kalau ingin mendapatkan pahala tentu ada niat yang baik juga. Niat yang ikhlas dengan cara yang baik. Inilah yang perlu penekanan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan podcast Bincang Santai. Bincang Santai Desa. Oke, sobat bisa di mana berada, itu sudah disampaikan oleh Pak Kua tadi, closing statement kita pada hari ini terkait dengan pembahasan kita yaitu nikah siri ini solusi atau masalah. Jadi mungkin bagi sobat bisa, kalau ada niat nikah namun ada suatu kendala, ya baik, ada baiknya dulu sampaikan dulu ke KUA niat baiknya, nanti tentu KUA akan membantu untuk mencari solusi gitu ya. Kalau misalnya tadi terkait dengan ekonomi, nanti bisa disolusikan oleh Pak KUA ya. Kalau tidak usah di luar KUA, cukup di dalam kantor Percayakan KUA. ke lembaga resmi negara. Artinya kalaupun segan malu dengan yang lain, langsung datang ke KUA. Jangan segan, pintu kami terbuka selama kami masih berada di kantor. Walaupun kami sudah di rumah pun, kalau Bapak Ibu ingin tetap menghubungi kami, insya Allah akan tetap kami layani. Oke, baik. Jadi itu ya sobat ya, jangan ada niat nikah siri dulu. Yang jelas kalau sudah niat untuk nikah, tapi ada kendala, sampaikan dulu. Insya Allah nanti dari KUA akan membantu untuk mencari solusi. Ya, insya Allah ini juga selaras dengan ini terakhir sebelum tutup. Ada kemarin ini kita sudah sempat melakukan pendataan dan pemetaan. Pemerintah juga sedang gencar-gencarnya melalui Kementerian Dalam Negeri dengan kerjasama dengan Kementerian Agama, gerakan aksi sadar pencatatan nikah. Ini kami himbau ya. Jadi segera catatkan pernikahannya di kantor KUA masing-masing. Itu. Ya. Bagi yang belum tercatat, catatkan segera. Bagi yang sudah ada niat nikah, langsung sampaikan niatnya. Jangan ditunda-tunda. Yang baik jangan ditunda-tunda, nanti diambil orang. Oke, baik sobat bisa di mana berada. Itulah pembahasan kita pada hari ini terkait dengan pernikahan. Nah, utamanya terkait tadi kita sudah gali lebih dalam terkait nikah siri ini solusi atau masalah. Nah, tadi secara umum memang ada solusi, tetapi tentu ada masalah lain dari nikah siri ini, terutama untuk kedepannya. Salah satunya kalau ada sesuatu tidak bisa dituntut secara hukum karena pelaksanaan saja tidak melalui hukum. Nah ini ya sobat bisa di mana berada. Mudah-mudahan pembahasan kita pada hari ini bermanfaat dan memberikan wawasan kepada kita bersama, dan juga mungkin bagi sobat yang melaksanakan nikah siri menjadi terbuka pikirannya untuk segera mencatatkan pernikahannya, karena tidak sulit ya Pak untuk sulit pencatatan pernikahannya ini. Dan dengan tercatatnya pernikahan kita, maka untuk kedepannya pun segala kegiatan, segala administrasi pun menjadi mudah dan lancar. Oke, sobat bisa, mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih nih Pak Kua sudah berkesempatan hadir. Mudah-mudahan bulan besok kita akan bahas lagi terkait dengan permasalahan agama ini. Dan mungkin bagi sobat bisa di mana berada, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait masalah pernikahan ini, silakan sampaikan juga, dan insya Allah nanti di bulan depan kita akan buka permasalahan itu. Atau mungkin bagi sobat bisa yang ingin mengusulkan apa sih pembahasan kita terkait dengan agama bulan depan juga boleh, silakan buat di kolom komentar ataupun di media sosial kita lainnya. Dan sobat bisa di mana berada, terima kasih juga bagi sobat yang telah menyaksikan, dan mohon maaf apabila dalam pembahasan kami ada yang kurang-kurang, ada yang salah. Mohon dimaafkan, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti segala media sosial kami dan berikan masukan, saran, dan kritikan untuk perbaikan yang lebih baik. Dan sobat bisa di mana berada, akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.